Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana dengan NIM 2650015. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang Unified Modeling Language, rekayasa perangkat lunak. UML memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisis dan desain. Unified mengkombinasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, modeling digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Language berisi sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Selanjutnya, apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma atau berorientasi objek. Selanjutnya, pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Selanjutnya, what UML can do for you? Yang pertama, memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya. Yang kedua, meramalkan sistem. Yang ketiga, menurunkan biaya pembangunan. Yang keempat, merancangkan dan menganalisis logika sistem atau perilaku. Selanjutnya, membuat keputusan yang benar sedini mungkin sebelum melangkah ke coding. Selanjutnya, mendeploy sistem lebih baik karena ada perencanaan penggunaan memori dan prosesor yang efisien. Selanjutnya, lebih mudah memodifikasikan atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, ada biaya perawatan yang rendah. Unified Modeling Language UML mendefinisikan diagram-diagram berikut. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada class diagram, yang ketiga behaviors diagram, state card diagram, activity diagram. Selanjutnya ada interactional diagram, sequence diagram, collaboration diagram, component diagram, development diagram. Use case diagram. Use case diagram mendefinisikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Selanjutnya, use case diagram digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Selanjutnya, lambang-lambang use case. Ada nama aktor, keterangannya yaitu menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna memainkan ketika berinteraksi dengan use case. Selanjutnya, dependensi atau hubungan, di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri independen akan memengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri, dan lain-lain. Use case diagram, yaitu ada aktornya nasabah, buka rekening, simpan uang, ambil uang, tutup rekening, kemudian simpan uang harus di atas Rp 200.000. Kelas diagram, sebuah spesifikasi yang jika diinstalasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atau atribut atau properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau metode atau fungsi. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package dan objek beserta hubungan suatu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas diagram memiliki 3 area pokok. Yang pertama ada nama, atribut, dan metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Yang pertama ada private, jika dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Selanjutnya protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewariskannya. Selanjutnya public, dapat dipanggil oleh siapa saja. Kelas diagram swalayan. State card diagram,
State chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Pada umumnya, state chart diagram menggambarkan kelas tertentu. Satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram. State diagram presensi yang pertama itu mulai, kemudian mahasiswa presensi, kemudian ada kirim data presensi, selanjutnya data diterima server, kemudian kirim data yang diproses, kemudian daftar data yang telah dikirim, selanjutnya ubah status record terkirim, kemudian selesai. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal. Decision yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Activity diagram pendaftaran pasien baru sebagai berikut. Selanjutnya, sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang menggambarkan terhadap waktu. Sequence diagram biasanya digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Collaboration diagram. Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antara objek seperti sandwich diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message memiliki sequential number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1, message dari level yang sama memiliki prefix yang sama. Komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, termaksud ketergantungan atau dependensi di antaranya. Komponen perangkat lunak adalah model berisi kode, baik berisi source kode maupun binary kode, baik library maupun execute, baik yang muncul pada compile time, length time maupun runtime. Development diagram. Development atau physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen deploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin server atau piranti keras apa. Bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Use case untuk pembayaran pada mesin ATM, yaitu ada operator ATM di mana ada sistem startup dan sistem start down. Kemudian nasabah, yaitu ada session transaksi, ada pihak bank, ada transfer, tarik tunai, cek saldo. Use case yang ada: session, transaksi, transfer, tarik tunai, cek saldo, sistem startup, dan sistem start down. Di bawah ini beberapa penjelasan lengkap dari use case tersebut. Yang pertama, sistem startup. Sistem ini akan dihidupkan oleh operator ketika mengarahkan switch ke posisi on. Operator akan memasukkan sejumlah uang yang tersedia pada brankas ATM sehingga mesin pun dapat terkoneksi ke bank dan nasabah dapat melakukan berbagai transaksi pada mesin ATM. Kemudian sistem shutdown. Sistem akan mematikan ketika operator sudah memastikan bahwa tidak ada lagi nasabah yang menggunakan mesin, dan biasanya ketika akan melakukan maintenance, caranya dengan mengarahkan switch ke posisi off. Session akan dimulai ketika nasabah memasukkan kartu ATM ke mesin ATM sampai kartu ATM dicabut dari mesin ATM. Selanjutnya ada transaksi yang meliputi transfer, tarik tunai, dan cek saldo. Transfer sebagai menjadi dua, yaitu transfer antar sesama bank dan berbeda bank,
Selanjutnya tarik tunai. Tarik tunai merupakan proses menarik dari uang saldo, biasanya tertera pada menu tampilan utama cek saldo. Cek saldo berfungsi untuk mendapatkan suatu informasi yang pada rekening seorang nasabah terkait saldo yang dimiliki. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.